Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini, kita akan meneruskan pembuatan input data di user form. Mari kita mulai. Kemarin kita itu sudah sampai untuk pembuatan di view data. Sekarang ini saya tambahkan satu tombol clean. Tombol clean ini ada atau bisa dibilang tombol refresh ya. Jadi mengembalikan fungsi awalnya yang tadinya enable kita enablekan lagi, atau tadi yang ada datanya itu kita clearkan, kita bersihkan lagi. Jadi contohnya tombol clean itu seperti ini teman-teman. Jadi misalnya kita mau new data. Misalnya kita sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur menulis, tetapi kita mau mengulangi dari awal, itu kita clean di sini. Atau misalnya kita mau view data di sini, ya kan? Terus kita mau refresh, mengulangi dari awal lagi, sehingga dia harus bisa terclean. Oke, ini kita masukkan untuk yang list view. List view satunya itu, list itemnya itu kita clear. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada view data di sini kita klik, ya kosong. New data kita klik, dia kosong. Jadi fungsinya hanya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan memulai dari tombol pencarian, tombol search. Kita mencari berdasarkan inisial nama siswa. Kita akan mulai ya teman-teman. Pertama itu kita deklarasikan biasa. Hal ini kita pakai string karena dia fungsi teks ya teman-teman. A itu sama dengan me.textbook yang terakhir ya teman-teman, textbook 9.value. Nah, setelah itu baru kita membuat dia fungsi filter. Jadi data yang ada itu mau kita filterkan, kemudian kita copy paste, kita alihkan ke slide, dan itulah yang menjadi data pencarian. Seperti itu konsepnya teman-teman. Baru di sini sheet2.rank B2 sampai dengan I1 ditambah B. Nah, B-nya ini kita inisialisasikan lagi teman-teman. Oke. B-nya ini dia B-nya di sini lalu ya. B sini, B sini, B. B1 sampai ini kita filter ke I2 dulu teman-teman. I2 auto filter fill-nya karena dia berdasarkan nama berarti fill 2. Kriteria pertamanya adalah dia sama dengan, kita pakai wildcard berdasarkan
Jadi berdasarkan tadi apa inisial siswa tadi. Oke, setelah dia di auto filter, baru ininya hasilnya kita copy ya teman-teman. Ini sampai dengan I1 ditambah B. Dia di copy terus destination-nya di mana? Di ring L2. Nah, setelah dia copy ke L2, ini berarti sheet 2 auto filter mode-nya kita false-kan. Setelah itu, kita mau tampilkan dia seperti list view. Kita lihat, kita copy di list view di sini, di view datanya. Jadi AB ini integer dan selnya itu range. Ini kita copy. Kita batasi. Di sini B, C, D dan selnya itu ring. Oke, sekarang A itu diganti C, A diganti C. Oke, ini A diganti C, B diganti D. Ini kita copy tadi kan ke kolom L, terus B diganti D, A ganti C, B ganti D, ganti D, ganti D, ganti D. Karena dia di kolom L, berarti dia 12. L berarti kolom numbernya itu 12. Oke, sekarang kita coba. Kita mau mencari misalnya AN. Kok salah di sini? For D 1 to C. Lihat D-nya di sini. Oh, D-nya nggak string ya teman-teman. D-nya integer. Oke. B, C, integer. Nah, ini B-nya ini seharusnya dia integer. Karena dia di terakhir, itu dinyatakan dia sebagai integer. Sekarang kita cek dia. AN. Diana dan AN. Oke. Nah, di sini biar teman-teman nggak rancu ya. Ini B-nya kita taruh di sini aja. B-nya ya integer. B, C, D dia integer. Oke, kita cek lagi misalnya RA. Nah, dia Budi Saputra. Oke, jadi sudah selesai teman-teman untuk pembuatan tombol search atau tombol cari. Kenapa ini kita butuh? Karena kalau misalnya dia datanya banyak, itu kita sulit untuk mencari satu-satu dan butuh waktu. Tetapi dengan inisial namanya saja kita bisa search dan itu tidak membutuhkan waktu yang begitu lama.
Oke, setelah itu saya mau pada tombol view data. Setelah selesai, ya, ini kita mau hapus tadi L-nya biar nggak kelihatan. Sheet 2.rank L2 sampai dengan T. 1 ditambah C. 1 ditambah B, ini aja B. 1 ditambah B, itu dot bordersnya itu, line stylenya kita Excel non. Sedangkan untuk value-nya itu kita kosongkan. Kita cek ya teman-teman. Misalnya kita view data. Oke, ini enggak koma ya teman-teman, ini titik. Oke. Klik, kita view data. Oke, hilang semua. Close. Ini for color-nya interiornya, color-nya sama dengan external. Jadi nggak ada dia warnanya. Kita cek, kita view data. Oke, dia sudah hilang. Ya, close. Search misalnya di I. Dia ada Dian dan Budi. Clean. Pada saat clean, ini pun juga kita cleankan. Berarti tombol clean itu untuk yang textbox 9. Oke. Untuk tombol search itu sudah teman-teman. Sekarang kita masuk ke tombol edit. Nah, tombol edit itu kita harus hati-hati ya teman-teman. Karena kalau kita nanti salah, itu datanya itu malah nanti database-nya nanti akan acak-acak. Jadi kita pastikan dulu tombol edit itu berfungsi jika kita sudah klik data yang mau kita edit. Berarti tombol edit dan delete ini kita pastikan 6 dan 7 ini kita falsekan. Enam dan 7 ini kita falsekan. Ini kita masuk ke dalam inisialisasi ya teman-teman. 6 dan 7. Oke. Nah, dia enable. Jadi saya mau dia itu aktif pada saat kita klik di sini. Misalnya kita view data di sini, kita klik di sini, ya kan? Baru di sini dia aktif atau dia berdasarkan di sini. Jadi satu-satu kita urutin ya teman-teman. Nah, kita mau setelah klik, ini ada di mana teman-teman? Ada di textbox 1. Close. Jadi pada saat dia klik di ini, list view, kita pakai prosedur klik ya teman-teman. Di sini bahwa mi.textbox 1 ini itu sama dengan
list view 1 dot selected item. Oke. 2, 3, sini kosong nggak bisa. 1, oke. Ini close, berarti triggernya ada di sini. Kita pakai procedure change. Dim A as integer, dia A itu sebagai integer. A-nya itu apa? A itu sama dengan textbox 1 dot value. Jadi kita mau itu pada saat edit, kalau di nomor 1 itu terpanggil datanya, nomor 2 itu terpanggil lagi. Berarti di sini adalah mi.textbox 2 value itu sama dengan dia adalah sheet2.rank. Dimulai dari mana? Dari nama siswa. Nama siswa berarti C. C2 ditambah A. Jadi mulainya dari C3. Oke. Copy dia sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada di C, D, E, F, G, H, I. Oke, kita cek di sini. Nah, 1, 2, 3. Setelah itu, kita mau trigger di sini, dia mengaktifkan tombol edit dan tombol delete. Artinya apa? Data di sini mau diedit atau di delete. Close. Berarti triggernya kita tetap ambil di textbox 1. Di sini, command button 6, enable-nya ini kita true-kan. Enable 7, command button 7 maksudnya ini kita true-kan. View data, klik dia. Pada saat dia edit, ini kita buka. Jadi mana yang mau diedit? Clean. Clean kenapa dia? Mi textbox value. Berarti ini dia nggak boleh kosong, ya kan? Ini dia berarti pakai string. Misalnya view data, clean, dia masih tetap, ya kan? Ini nggak boleh kosong. Textbox 2 itu nggak boleh kosong. Dia close. View data, klik clean. Nah, ini harus kita. Kenapa dia tidak boleh? Karena dia berdasarkan A, string, ya kan? Ini berarti
Tadi di clean ini dia tetap integer. Tetapi di sini kita buat di sini. Jika ya, jika atau jika mi.textbook 1 dia value-nya sama dengan tidak ada, nah ini kita protect di sini, coba. View data, klik clean. Oke, jadi nggak masalah di situ. Jadi kita hanya untuk kalau dia command button textbook 1 itu kosong, abaikan semua. Oke, di edit ini harus kebuka, dari 2 kebuka. Berarti kita ikut ke new data di sini. Ya, ambil, kita copy aja di sini, kita masukin di sini, di edit data. Oke, kita coba lagi satu-satu ya teman-teman, view data, edit data. Tapi dia kok kosong. Nah, kosongnya yang kita hilangkan. Jadi untuk menghemat waktu ya teman-teman, kita copy paste, yang penting kita tahu konsep programnya. Oke, view data, klik, edit data. Nah, di sini dia kosong. Nah, pada saat dia edit data, ya kan, misalnya di sini, oh ini nomornya nomor 25. Nah, pada saat dia save, kita lihat, ya kan, dia tidak boleh ke baris baru, tetapi dia harus benar-benar ada tetap di baris nomor 3. Close. Save datanya. Nah, ini kemarin kan kita sudah bikin. Kalau dia 0, tetapi kalau dia lebih daripada 0, ya kan, else if ini C-nya itu lebih besar daripada 0. Berarti pada saat dia count if, ya kan, itu nomor 1 itu ada gitu. Nomor 1 itu ada, dicari nomor 1 ada. Berarti kalau nomor 1 itu ada, itu merupakan data edit, dan itulah yang harus kita ganti. Nah, setelah kita ini, baru kita sini. Kita copy aja di sini, ya kan. Jadi perubahan yang ada, ya kan, dia tetap di sini, tetapi ini kan enggak. Dia harus sesuai dengan nilai yang ada di textbook 1. Nah, dia ada di B, bukan di A, ya teman-teman. Kalau di A itu berdasarkan dari row counts, tetapi kalau di B itu dia berdasarkan angka yang ada di textbook 1. B, B, misalnya B-nya 1, dia harus di B2. Berarti ini bukan 1 ya teman-teman, ini kita tambahkan 2. Oke, di sini else. Kita coba teman-teman. Saya mau lihat data, saya mau klik di sini, saya mau edit. Nah, ini seharusnya nomor 25. Klik 25. Saya save di sini. Nah, 25 di sini save. Dia ganti. Tetapi ini tidak boleh nambah. Nah, berarti kita close di sini pada saat dia save data. Yang ini
ini dia tidak, ya kan teman-teman. Jadi yang di sini dia kita masukkan aja ke sini. Kalau dia data baru, dia pakai border, tetapi kalau dia tidak baru, bordernya tetap. Kita hapus saja di sini. Oke, ini kita coba. View data, kita mau edit, dia kembaliin lagi misalnya nomor 23. Kita save. Loh, kok masih ada di sini, ya kan? Save dia nomor 23. Ini tidak boleh ya teman-teman. Kita lihat di sini. Pada saat dia save, yang C sama dengan ini, ini belum. Kita hapus teman-teman. Oke, kita cek lagi ya teman-teman. Jadi di bawah santai aja teman-teman kalau kita bikin formula. Yang penting kita tahu konsepnya aja. Kita tahu formula-formula apa yang mau kita gunakan. Kita view data, kita edit data, ini kita kasih nomor 25. Sekarang sudah kita save. Oke, save, ini juga harus hilang teman-teman, ya kan? Pada saat save, ini hilang, dia tidak boleh ada satu. Close, kita lihat lagi di sini pada saat dia save, yang dia sama dengan lebih besar pada 0. Nah ini text box 1. Nah di sini dia enggak, pada saat dia save dia, kita pakai aja sini teman-teman. Oh dia enggak, karena pada saat itu dia akan baru lagi seperti itu. Nanti misal seperti ini kita coba lagi data baru aja lagi teman-teman. New data dia 4, misalnya namanya Dedi Sudedi. Satu, dua, tiga, empat, lima, 60, 61, kelas 9, Jakarta. Dia tanggal 25 bulan 1 2010. Alamatnya Jalan Bunga Melati nomor 2 1 karena jam 5 orang tuanya namanya Den. Kita save. Ini seharusnya hilang juga ya teman-teman, sama dia harus hilang. Close. Pada saat dia save data ini juga sama-sama hilang. View data, clean. Oke, untuk edit selesai teman-teman. Kita akan lanjut lagi nanti untuk delete data. Mungkin untuk bagian yang kedua pada saat ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini berkenan dan bisa bermanfaat, juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman.
Salam sehat selalu untuk teman-teman dan terima kasih.